Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 9 tipe yang B. Di sini capaiannya mampu menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Soalnya sebuah kapasitor dengan kapasitansi 20 mikrofarad. Jadi di sini kita diketahui kapasitor dengan kapasitansi sama dengan 20 mikrofarad. Diisi dengan tegangan 120 volt. Jadi di sini V-nya itu sama dengan 120 volt. Kemudian dilepas dari sumber tegangan. Setelah itu, sebuah bahan dieelektrik dengan konstanta K sama dengan 4 dimasukkan di antara plat kapasitor. Jadi di sini K sama dengan 4. Hitunglah energi yang tersimpan dalam kapasitor sebelum dan sesudah bahan dieelektrik dimasukkan. Jadi di sini yang ditanya, yang pertama ya, yang A, itu energi yang tersimpan dalam kapasitor sebelum bahan dieлекtriknya dimasukkan. Yang B, energi yang tersimpan dalam kapasitor setelah bahan dieлекtriknya itu dimasukkan ke dalam kapasitor. Nah, di sini langsung aja kita jawab ya. Kita jawab yang A. Yang A, karena kita ini pengen menghitung energi yang tersimpan di dalam kapasitor, maka kita bisa menggunakan rumus U sama dengan setengah CV pangkat 2. Gitu ya. Jadi ini rumus energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, karena soal A ini yang ditanya itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor sebelum ditambahkan bahan dieelektrik, berarti kita bisa pakai C yang ini. Oke, C yang ini itu nilainya sama dengan 20 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Gitu. Jadi langsung aja kita masukkan U sama dengan setengah C, C-nya itu ini ya, 20 dikali 10 pangkat minus 6. Dikali V, V-nya itu 120 volt. Jadi kita tulis di sini 120 volt dipangkatkan 2. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja. Kalau teman-teman hitung hasilnya itu menjadi 0,144 joule. Jadi ini adalah besar energi sebelum kapasitor tersebut diisi bahan dieelektrik. Jadi ini tuh adalah U sebelum yang nilainya sama dengan 0,144 joule. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang A. Nah, kemudian kita akan coba bahas soal yang B. Yang B, hitunglah energi yang tersimpan dalam kapasitor setelah bahan dieelektrik ditambahkan. Nah, artinya setelah bahan dieelektrik itu ditambahkan, nilai kapasitansinya itu berubah. Jadi kita hitung dulu kapasitansi barunya. Nah, kapasitansi barunya ini itu saya simbolkan dengan C aksen aja ya. Saya simbolkan dengan C aksen. C aksen itu sama dengan konstanta dieelektrik dikali dengan kapasitansi awalnya, yaitu nilainya C. Oke. Nah, di sini kapasitansi bahan dieлекtriknya itu adalah 4 dikali dengan C. C-nya itu di sini 20 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi ini kalau kita hitung hasilnya menjadi 80 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi ini adalah kapasitansi setelah bahan dieelektrik itu dimasukkan. Oke, berikutnya di sini kita bisa menghitung energi yang tersimpan setelah bahan dieelektrik tersebut dimasukkan ke dalam kapasitor ya. Jadi di sini U setelah itu sama dengan setengah C aksen dikali V pangkat 2. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan ya, bahwa di soal ini dia bilang sebuah kapasitor dengan kapasitansi 20 mikrofarad diisi dengan tegangan 120 volt, kemudian dilepas dari sumber tegangan. Setelah itu, sebuah bahan dieelektrik dengan konstanta K dimasukkan di antara plat kapasitor. Artinya V di sini tuh udah nggak ada nih. V ini tuh udah nggak ada. Oke, jadi V-nya itu udah nggak ada. Karena di sini sebelum kapasitansi itu dimasukkan, tegangannya itu udah dicopot. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Jadi kita bisa pakai rumus yang satunya. Nah, sebelumnya kita udah tahu bahwa rumus muatan itu sama dengan CV. Gitu ya. Artinya kalau kita pengen mencari V, berarti C ini itu pindah ke bawah sini sebagai pembagi. Jadi V itu sama dengan Q dibagi C. Oke ya. Jadi ini rumusnya sama dengan setengah C aksen, kemudian V-nya itu kita ubah menjadi ini. Oke, menjadi Q per C aksen.
dipangkatkan 2. Kemudian kita rapikan rumusnya menjadi setengah C aksen dikali Q pangkat 2 dibagi C aksen dipangkatkan 2. Nah, ini bisa kita coret ya, sama yang ini, jadinya ini tuh sisa pangkat 1. Jadi rumusnya menjadi setengah Q pangkat 2 per C aksen. Oke, jadi ini adalah rumus energi yang tersimpan pada kapasitor setelah bahan dielektrik dimasukkan. Nah, tapi di sini kita belum tahu nilai Q-nya. Q ini kita bisa cari dengan rumus yang ini ya, rumus muatan yang ini. Jadi kita cari Q. Q rumusnya kan sama dengan C dikali V. Nah, perlu teman-teman pahami, C yang kita masukkan itu adalah C yang awal. Yang awal itu nilainya 20 dikali 10 pangkat minus 6. Oke, dikali V. V-nya itu sama dengan 120 volt. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 3 kolom. Jadi ini besar muatan yang tersimpan pada kapasitor. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus energinya. Jadi di sini sama dengan setengah Q pangkat 2. Q itu nilainya 2,4 dikali 10 pangkat minus 3. Dipangkatkan 2. Dibagi dengan C aksen. C aksen nilainya 80 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja nih. Kalau teman-teman hitung, hasilnya itu menjadi 0,036 Joule. Jadi energi yang tersimpan setelah kapasitor diisi bahan dielektrik, nilai energi yang tersimpan menjadi 0,036 Joule. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman punya pertanyaan ya, kenapa saat kita mencari nilai Q, yang kita masukkan C-nya adalah C yang awal? Jadi gini ya teman-teman, jadi di soal ini kan kita dikasih tahu ya bahwa kita itu punya kapasitor, yang mana kapasitor ini tuh dihubungkan dengan tegangan yang besarnya itu 120 volt. Oke. Nah, kapasitor ini kan fungsinya untuk menyimpan muatan. Oke. Jadi ini tuh saat dihubungkan dia akan menyimpan muatan. Oke. Jadi dia akan menyimpan muatan. Muatannya ini itu menggunakan rumus Q sama dengan CV. C yang awal. Oke. Nah, setelah itu baru nih si kapasitornya itu diputus dari si tegangan ini. Gitu ya. Artinya di sini tuh ada muatan yang dapat kita hitung dari rumus yang tadi, CV. Gitu. Jadi di sini tuh makanya C-nya itu kita pakai yang awal. Jadi alasannya itu kayak gini, gitu ya. Oke, mungkin itu aja pembahasannya. Untuk soal nomor 9B, kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.